Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subur, NIM 1855201101 dari kelas A. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah, tugas UAS dari mata kuliah Jaringan Komputer 1, dosen pengampu Insinyur Pauhi Eko Nugroho MKom IVM ASEAN E. Ini adalah simulasi jaringannya. Skenarionya di sini, router sentral, cluster ISF, dan server web sudah sepenuhnya terkonfigurasi. Anda harus membuat skema pengalamatan IPv4 baru yang akan mengakomodasi 4 subnet menggunakan jaringan 192.168.0.0/24, di mana Departemen TI membutuhkan 25 host, Departemen Penjualan membutuhkan 50 host, subnet mas untuk seluruh staf membutuhkan 100 host. Subnet tamu akan ditambahkan di masa mendatang untuk mengakomodasi 25 host. Anda juga harus menyelesaikan pengaturan keamanan dasar dan konfigurasi antarmuka di R1 atau router 1. Kemudian Anda akan mengkonfigurasi antarmuka SPI dan pengaturan keamanan dasar pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Ini perintahnya menggunakan modul Skill Integration Challenge 1782 di paket tracker. Kita akan buka modulnya. Ini adalah modul paket Skill Integration Challenge 1782. Ini adalah simulasi jaringannya. Di sini ada jaringan staff. Di sini ada jaringan staff yang memiliki 100 host, jaringan sales memiliki 50 host, ini jaringan IT memiliki 25 host. Jaringan staff terhubung ke switch 1, yang sales terhubung ke switch 2, yang IT terhubung ke switch 3, dan semuanya ini terhubung ke router 1. Ini adalah tabelnya, tabel alamat IP address. Sini ada router 1 gigabit Ethernet 0/0, gigabit 0/1, gigabit 0/2. Ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Ini ada jaringannya, jaringan staff, sales, IT. Instruksi yang pertama di sini IPv4 addressing A192.168.0.0/24 to create subnet that meet the host requirement. Sini di mana staff memiliki 100 host, sales 50 host, dan IT 25 host. Ini instruksi yang kedua. Di sini kita disuruh mengkonfigurasi satu-satu PC staff, PC sales, dan PC IT. Langsung saja, yang pertama kita mengkonfigurasi PC staff. Kita klik staff. Kita masukkan IP address di sini karena di tabel dada kita masukkan IP addressnya. Yang selanjutnya kita disuruh memasukkan IP addressnya. Ini adalah IP addressnya. Terus yang kedua subnet masknya, ini subnet masknya. 3 default gateway. Terus yang selanjutnya kita disuruh memasukkan IPv6 address. Ini IPv6 address ini ada di tabel. Ini tabelnya. Terus yang selanjutnya kita disuruh memasukkan link local address. Ini adalah link local address untuk kelas staff, untuk jaringan staff. Ini adalah link lokal addressnya, FE80.2.22. Terus yang terakhir kita disuruh memasukkan IP6 gateway. Ini adalah IP6 gateway-nya, FE80.2.21. Ini adalah alamat IP gateway untuk jaringan staff. Slide. Terus yang selanjutnya kita mengkonfigurasi PC sales. Ini juga sama konfigurasinya kayak PC staff.
Pertama disuruh memasukkan IP address, subnet mask, default gateway, IPv6 address, link local address, dan IPv6 gateway. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC sales. Ini kita disuruh memasukkan IP addressnya, subnet mask, default gateway. Kemudian kita memasukkan IPv6 address. Sini kita lihat IPv6 addressnya. Ini adalah IPv6 addressnya untuk PC sales. Kita copy paste, Ctrl C. Untuk nampaknya kita taruh di sini. Link local address, ini link local addressnya kita ganti untuk PC sales. Ini adalah link local addressnya. Selanjutnya kita memasukkan IPv6 gateway. Ini adalah IPv6 gateway untuk PC sales. Konfigurasi PC sales sudah selesai, kita close. Yang terakhir kita mengkonfigurasi VCIP. Ini juga sama perintahnya kayak di PC sales, PC staff. Kita masukkan IP addressnya. Masukkan di sini 192.168.68.0. Mata IP addressnya 195. Gitu ya, kita ke enter. Di sini untuk subnet masknya 224. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.0.193. Yang terakhir kita masukkan IPv address. Ini kita lihat tabel untuk IT. Ini adalah IPv addressnya, IPv6 addressnya. Kita copy aja dari sini. Nampaknya kita taruh di sebelah kanan. Link lokalnya kita ganti. Ini adalah alamat link lokal untuk jaringan IT. Yang terakhir IPv6 gateway. Ini adalah IPv6 gateway-nya untuk jaringan IT. Konfigurasi PC konfigurasi sudah selesai. Yang selanjutnya, perintah selanjutnya adalah assignment the IPv6 unicast and link local address and default gateway to the staff, sales, and IT network according to the addressing table. Ini sudah kita masukkan tadi. Ini sudah kita masukkan perintah yang tadi. Yang selanjutnya kita disuruh R1 configuration. Kita disuruh mengkonfigurasi R1. Kita masuk di R1, enter, kita masukkan enable. Masukkan di sini perintahnya enable configure terminal. Kita masukkan di sini hostname R1, host R1, dan no IP domain local.
Yang selanjutnya kita disuruh disable DNS lookup. Kita masukkan di sini no IP domain lookup. Terus yang selanjutnya di sini assignment sysconf55 as the encrypted privilege access mode password. Kita masukkan passwordnya di sini enable. Enable secret Cisco N455 line console password Cisco Con 455. Ntar kita bisa login. Ialah require that a minimum of 10 karakter be used for all password. Sini kita masukkan exit, kita tutup exit, tuliskan security, security password min length enter service selesai. Perintah selanjutnya adalah require that minimum of 10 character be used for all password. Encrypt all plain text password. Ini kita masukkan perintahnya di sini. Security password min length 10. Yang selanjutnya adalah create a banner that want anyone accessing the device that. Kita masukkan perintahnya di sini. Banner mode pagar auto reset access only seru pagar Jadi perintah selanjutnya ialah configure and enable all the gigabit Ethernet interface. Jadi kita mengkonfigurasi gigabit Ethernetnya. Kita konfigurasi satu-satu. Yang pertama kita konfigurasi gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan instruksinya, perintahnya interface
gigabit Ethernet 0/0, enter. Masukkan di sini IP address 192.168.0.1, masukkan subnet masknya 255.128.128. Dan di sini IPv6 address. Masukkan di sini IPv6 ya. Kita masukkan yang pertama, yang 2001.2db8 akad.21/64. Kita masukkan di sini 2001.2db8 kita masukkan ini db8.2 akad .2.21/64. Kemudian enter. Masukkan lagi IPv6 address. Kita masukkan yang di bawahnya, PE80.2.21 PE80.2.21 link lokal, enter. Hasil dan ini no shoot, enter. Exit lagi, exit. Konfigurasi gigabit Ethernet 0/0 sudah selesai. Yang selanjutnya kita konfigurasi gigabit Ethernet 0/1. Perintahnya sama, interface gigabit 0/0 gigabit Ethernet 0/1. Masukkan IP address 192.168.0.129. Subnet masknya 255.255.255.192, enter. File IP address 192.168.0, salah. IP addressnya IP address 192.168.0.129. Subnet masknya 255.255.192. Kita masukkan lagi IPv6 kita masukkan tadi yang di tabel IPv6 2001 DB8 akad
1.2.22 kali 1 kali 1.22 kali 1/64. Salah, kita masukkan di sini perintahnya IP address, IP v6 nggak ada addressnya, IP v6 address kita copy aja di sini. IP v6 address kita copy aja yang tadi, Ctrl C, salah. Yang selanjutnya kita konfigurasi Gigabit Ethernet 0/1. Ini perintahnya interface configure terminal interface Gigabit 0/1. Kita masukkan IP addressnya 192.168.0.129 dengan subnet mask 255.255.255.192. Terus kita masukkan alamat IP v6 address ya. Kita lihat di tabel, ini adalah IP v6 address ya untuk Gigabit Ethernet 0/1. Kita masukkan di sini. Terus kita juga masukkan IP v6 address untuk link lokalnya. Ini IP v6 address untuk link lokal Gigabit Ethernet 0/1. Ini udah selesai, langsung enter, no shoot. Yang selanjutnya kita akan memasukkan mengkonfigurasi Gigabit Ethernet 0/2 dan di sini kita exit dulu yang tadi, exit Gigabit Ethernet 0/1 kita exit. Masukkan perintah interface Gigabit interface Gigabit Ethernet 0/2, enter. Kita masukkan di sini IP address 192.168.193.193 dengan subnet mask 255.255.255.224, enter. Kita masukkan IP v6 ya, IP v6 yang di tabel address. Kita masukkan ini IP v6 nya yang 2001 DB8 akad titik 22.2.21/64 berhasil. Kita masukkan lagi link lokalnya yang di bawahnya FE80. Masukkan IP v6 address IP v6 address FE80 untuk link lokalnya sama, .2.21 link lokal, link lokal, enter. Terus kita masukkan perintah no shutdown, kemudian masukkan lagi perintah exit. Ini udah berhasil. Terakhir kita lihat konfigurasinya, do show IV INT brief. Kita lihat
lihat lagi do show IPv6 int brief. Sudah berhasil. Selanjutnya adalah configure the IPv6 address according to the addressing table. Ini udah kita konfigurasi tadi. Terus yang selanjutnya adalah configure SSH on R1. Nih, set the domain name to ccna_lab.com. Di sini perintahnya kita masukkan ini. Perintahnya domain, IP domain underscore lab. Perintahnya IP domain name, masukkan di sini, samain kayak di modul ccna lab. lab.com. Kita enter, berhasil. Kita masukkan lagi di sini Crif2k generate RSA. Coba lihat 1024, samain gak di modul ya jawabannya. How many bits in the module 512? Jawabannya adalah 1024. Enter. Terus yang selanjutnya adalah configure VTY lines for SSH access. Dan selanjutnya adalah configure DVTY lines for SSH access. Perintahnya di sini kita masukkan line VTY line VTY 015, line PTY 015, enter. Tekan lagi transport input SSH. Ini transport input SSH. Transport input SSH. Di sini kita masukkan login lokal. Tekan user. Kita exit. User salah, exit. Hanya dialah create the user admin 1 with a privilege level of 15 and as the encrypted password of admin 1 fa55. Sini kita masukkan username admin 1 privilege 15 secret admin 1 fa55. Terus yang selanjutnya kita enter. Salah, ada yang salah. Username
Tadi salah perintahnya username admin 1 privilege 15 secret admin 1 va 55 enter, berhasil. Saya adalah line console va 55 line console O, enter, exe underscore time, exe timeout 5. Saya salah, exit dulu konfigurasi yang tadi, exit, baru di sini tuliskan line console. Baru tuliskan di sini konfigurasi the console and VTI lines to log off after 5 minutes of inactivity. Ini udah selesai, ini perintahnya udah selesai. Yang pertama exe timeout 5 line. Yang selanjutnya, perintah selanjutnya block anyone for 3 minutes for file to log in after 4 attempts within of 2 minutes period. Pertama perintahnya login block for 180 attempts 4 within 120. Berhasil. Konfigurasi router sudah selesai. Kita konfigurasi yang selanjutnya, konfigurasi switch. Pertama perintahnya enable konfigurasi terminal. Kita kasih di sini hostname S1, inputannya salah, kita masukkan lagi hostname S1, nggak boleh ada spasinya. Dan lagi IP address salah, hostname S1, hostname S1, masukkan interface VLAN interface VLAN 1. Sini masukkan IP address 192.168.0.2
subnet masknya 255.255.255.128. Enter, tertuliskan no shoot tab. Oke. Adalah configure the default gateway. Kita konfigurasi gateway-nya. Kita masukkan perintahnya, exit dulu. Exit. Masukkan di sini. Kita masukkan perintahnya di sini, IP default gateway, IP default gateway 192.168.0.1. Selanjutnya kita disuruh memasukkan password. Perintahnya enable secret passwordnya syscoin 455. Enter, login. Perintahnya salah, kita tuliskan line console O. Masukkan lagi passwordnya yang bawah, syscon 455. Di sini line console, di line console-nya line console O, password syscon 455. Sini baru enter, ini baru login, exit. Terus perintah lagi line console O. Kita masukkan lagi line PTY 015, terus kita exit timeout 5. Yang terakhir kita masukkan service password encryption. Ini sudah selesai, konfigurasi untuk switch sudah selesai. Konfigurasi untuk switch 1 sudah selesai. Kita kasih switch 2. Konfigurasi switch 2, perintahnya sama, enable, configure terminal. Sini kita kasih hostname S2, enter. Interface VLAN 1, interface VLAN 2, interface VLAN 1.
config IP interface pilihan 1, kita masukkan IP address ya, IP address 192.168.0.130. alamat IP nya memasukkan IP gateway nya, subnet masknya 255.255.255.192. enter. Kita masukkan passwordnya di sini. Ini enable secret syscoinfa 55, terus sekali perintah line console O, masukkan lagi passwordnya syscoinfa 55, terus login secret. Terus yang terakhir kita masukkan service password encryption. Konfigurasi switch 1 sudah selesai, kita switch konfigurasi switch 2 sudah selesai, kita lanjut konfigurasi switch 3. Perintahnya sama, enable config terminal. Selanjutnya kita masukin IP address ya, kita masukkan configure terminal, terus kita masukkan nama hostname nya switch 3, terus kita masuk ke interface pilihan 1, kita masukkan IP address nya 192.168.0.194. ini belum lengkap, kita masukin subnet masknya 255.255.255.224. kita masukkan perintah no shutdown. Dan exit di sini, exit sudah selesai. Kita masukkan default gateway nya, IP default gateway 192.168.0.163. enter. Kita masukin lagi perintah no IP domain lockup, enter. Selanjutnya kita masukkan IP default gateway 192.168.0.163. masukkan lagi perintah no IP domain lookup. Selanjutnya kita masukin lagi passwordnya, enable secret syscoinfa 55. masukkan lagi 2 kali line console O, masukkan lagi passwordnya syscoinfa 55. terus kita login, masukkan perintah exit, masukkan lagi perintah console, enter. masukin lagi perintah exe timeout 5, terus masukkan lagi perintah vty 015, enter. masukkan lagi exe timeout 15, exit. masukkan lagi service password, service correction. PC http, kita masukkan perintah di sini www.cisco.pka.
www.cisco6.pka